Oke, saya hari ini akan bahas soal kelahiran Simpson ya. Mungkin saudara-saudara sudah secara overview ya bagaimana kehidupan para hakim-hakim ya. Nah, saya ingin mungkin memperkenalkan bahwa di dalam kitab hakim-hakim itu ada yang disebut hakim-hakim besar, hakim-hakim kecil. Disebut hakim-hakim besar bukan karena berat badannya lebih besar, ya. Hakim-hakim besar karena boleh dikatakan mereka itu ceritanya jauh lebih banyak dan apa yang mereka lakukan juga punya satu kontribusi yang cukup besar, ya. Tapi namanya hakim-hakim kecil itu catatannya pendek-pendek, ya, ceritanya mungkin pendek-pendek. Oke. Ya. Nah, kita akan lebih khusus lagi saat ini akan bahas tentang kelahiran. Kenapa Samson ya, bahasa Inggrisnya Samson ya, bahasa Indonesianya Simpson ya. Ini Samson ini anak Betawi nanti ya. Oke, jadi kita akan sama-sama melihat dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 8 sampai 15 dan juga pasal 13 ayat 1 sampai 25. Nah, hal pertama yang saya undang kita lakukan adalah baca dulu sendiri di dalam hati. Oke, supaya kita punya overview tentang kelahiran Simpson ini. Ya, konteksnya seperti apa. Nah, saya berharap bahwa kita bisa membaca dalam hati. Silakan ambil waktu beberapa menit ke depan membaca dari pasal 12 ayat 8 sampai 15 dan 13 ayat 1 sampai 25.
Sudah semua? Sudah ya. Oke. Nah, kita melihat di pasal 12 ayat 8 sampai 15 ini disebutkan ada 3 hakim-hakim ya. Nah, ini hakim-hakim kecil. Nah, hakim-hakim kecil ada siapa saja di situ? Iya, Elon, ya. Kemudian ada Ebzan dan Abdon. Oke, ya. Jadi mereka tiga-tiganya dicatat, tapi sayangnya kepemimpinan mereka jauh dari apa yang diharapkan. Karena sebetulnya hakim-hakim itu tujuan awalnya diangkat itu adalah untuk melakukan misi penyelamatan. Terutama untuk mengusir musuh-musuh bangsa Israel. Tapi rupa-rupanya ketiga hakim-hakim ini tidak melakukan apa yang dimaksudkan ya panggilan mereka. Oke ya. Nah, Hakim-hakim 12 ayat 8 sampai 10 kita baca sama-sama 1 2 3. Sesudah dia maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan lalu dikuburkan di Bethlehem. Jadi rupa-rupanya Ebsan ini menggunakan posisinya sebagai hakim untuk apa? Dia menciptakan basis kekuatan keluarga. Ya, jadi dia perlu perlebar, perluas keluarganya. Ya, jadi makanya ada pernikahan aliansi. Ya, jadi yang perempuan, ya, jadi pernikahan aliansi lah ya. Jadi anak laki-lakinya dia cari mantu, gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian di Hakim-hakim pasal 12 ayat 11 sampai 12 di sini dikatakan sesudah dia maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun. Iya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Tidak ada catatan apa-apa ya tentang apa yang dilakukan, tentang misi untuk menyelamatkan atau mengusir musuh. Sepertinya ini pasif. Ya, walaupun dia dikatakan memimpin selama 10 tahun. Oke. Next. Di Hakim-hakim pasal 12 ayat 13 sampai 15. Jadi sepertinya ya yang namanya Abdon ini ya dia hidup seperti seorang raja. Ya, dia punya harem, ya harem itu jadi kumpulan ya istri-istri lain, ya wanita-wanita lain supaya melahirkan banyak anak dan dia katakan mengendarai anak-anaknya, cucunya itu mengendarai 70 ekor keledai jantan. Itu untuk menandakan bahwa dia ada upaya untuk membangun dinasti. Nah itu ya, jadi ketika sebuah catatan ya ditulis pasti itu ada maksudnya. Nah, lalu apakah pertanyaan ya, apakah Ebzan, Elon dan juga Abdon itu memenuhi panggilan Tuhan untuk melakukan agenda Allah? Ya, tidak. Ya, kalau misalnya tidak, mengapa? Ya, mengapa Ebsan, Elon, dan Abdon itu tidak melakukan agenda Allah? Oke, coba boleh diskusi kurang lebih 3 menit berdua ya, berdua sepasang atau bertiga boleh ya. Supaya namanya kan Bible study ya, kita boleh juga diskusi kenapa gitu kan. Jadi kita tidak satu arah gitu ya. Oke, boleh ngobrol, boleh bertiga, boleh berdua, boleh ya. Silahkan.
Ya, gimana? Iya, iya. Jadi ada pola yang cukup mirip ya ketika hakim-hakim tidak menjalankan. Jadi sepertinya mereka punya agenda hidup sendiri aja. Sekalipun punya katakanlah jabatan. Nah, tapi apa yang tujuan awal jabatan itu ada kan sebetulnya untuk apa? Untuk untuk mengusir musuh. Karena kan waktu itu kondisi bangsa Israel bisa dikatakan cukup ringkih ya, cukup rapuh sebagai sebuah negara. Belum dikatakan oh mereka seperti Israel yang sekarang. Ya, tetapi kita melihat bagaimana peran hakim-hakim sebetulnya besar sekali. Tujuannya itu untuk mengusir. Tapi kalau tidak dilakukan, apa yang dilakukan mereka hanya ya bikin agenda sendiri aja, begitu kan? Apakah itu yang terjadi dilihat dari kalau dari catatannya ya walaupun tidak dimention secara literally gitu ya. Tetapi kita melihat dari catatan itu. Punya 30 ini ya, misalnya punya 70 keledai jantan. Kemudian bagaimana mereka membangun sebuah istilahnya kekuasaannya, powernya. Nah, jadi kita melihat bahwa meleset ya dari apa yang agenda awalnya. Betul nggak? Ya, jadi kita melihat hakim-hakim itu eh, jabatan itu tidak serta-merta menjamin mereka melakukan misi Tuhan. Betul nggak? Ya. Kalau kira-kira nih ya dengan kita disebut anak Tuhan. Tetapi apakah dengan predikat kita sebagai anak Tuhan, apakah kita punya langsung sebuah kerinduan atau sebuah dorongan dalam diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Kita kan berpikir idealnya adalah, wah saya anak Tuhan, saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Nah, kan konsekuensinya harusnya saya dong melakukan apa yang Tuhan mau kan. Ada panggilan nih jadi anak Tuhan itu tujuannya apa? Untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan pengen kita melakukan misi untuk mengabarkan kasih Tuhan. Tapi permisi tanya, apakah kita melakukan agenda itu gitu kan ya. Nah, sederhananya itu kalau kita bicara dalam konteks kita sekarang ini ya. Jadi kita menyadari bahwa predikat yang kita miliki ini pun ya kadang-kadang kita tidak menghidupi predikat itu. Kita tidak menghidupi panggilan itu. Ini sama yang terjadi dengan hakim-hakim ini. Mereka punya predikat bagus gak hakim-hakim loh gitu kan ya. Itu hakim-hakim tapi apakah mereka menghidupinya? Belum tentu. Nah itu betul-betul ya ada sebuah pergumulan yang kita rasakan juga. Hari-hari ini kita dipanggil sebagai anak Tuhan. Jadi satu permisi tanya ini jadi PR kita ya. Apakah kita sudah menghidupi panggilan kita, predikat kita sebagai anak Tuhan? Ya, ini perenungan kita ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di Hakim-Hakim 13 ayat 1. Oke, ya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, menarik ya, ada kontras yang terjadi di sini. Ada tulisan di beberapa rujukan ayat itu ada kalimat yang sama, melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita melihat ada rujukan ayat lain ya pasal 17 ayat 6 dan 21 ayat 25 dari kitab Hakim-Hakim ini yang ditulis gini, pada zaman itu setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, kontras dengan orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, jadi ada pertanyaan nih persepsi siapa?
Ini kita bicara persepsi ya, cara pandang. Ya. Kita melihat gini, jadi penulis hakim-hakim ini ingin menegaskan poin penting bahwa orang-orang Israel memiliki persepsi mereka tidak berbuat jahat, saya nggak buat jahat ya. Dengan kata lain mereka beranggapan perilaku mereka dapat diterima. Maka disitulah kalimat gini, mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Karena mereka merasa saya tidak berbuat jahat. Apa yang saya lakukan benar, ya dapat diterima, acceptable ya. Nah perhatikan, saya tahu, ya beda ya, ada gini, saya tahu perbuatan ini salah. Atau saya tahu perbuatan saya salah atau jahat, tapi saya tetap melakukannya. Nanti saya minta bandingkan ya bedanya apa ya. Bandingkan juga dengan persepsi Tuhan. Perbuatan orang-orang Israel ini jahat di matanya. Jadi ada 3 persepsi nih, ya kan? Yang pertama itu mereka beranggapan perilaku dapat diterima. Jadi enggak ada awareness atau tidak ada sebuah kesadaran atau keinsafan bahwa ini salah loh, enggak ada. Ya, jadi ya ini benar, kok. Kata saya ini benar, ya kan? Enggak ada, namanya ada satu sense untuk melihat ini salah, ya enggak ada. Oke. Nah yang kedua adalah saya tahu perbuatan ini salah atau jahat tapi saya tetap melakukannya. Apa bedanya dengan yang pertama? Bedanya apa? Ada awareness. Terus? Nah kenapa tetap melakukan padahal ada awareness? Jadi kalimat yang kedua ini, saya tahu perbuatan ini salah atau jahat, tapi saya tetap terobos, saya tetap melakukan. Pertama, saya punya awareness, saya sadar ini salah, tetapi ada opsi kan, saya berhenti stop atau saya terobos, saya terus lakukan. Ya, kan? Jadi sebenarnya hatinya tuh udah ring, udah ada alarmnya, udah bunyi, tapi kita libas, gitu ya. Jadi kita ada berhadapan dengan opsi, oke? Nah, kalau persepsi Tuhan itu udah jelas ya, ini salah, ini jahat di matanya, oke? Ya, jadi orang yang punya awareness yang dalam perjalanan hidup kita, berjalan dengan Tuhan, ini tuh bukan soal menurut saya ini bisa diterima atau tidak. Tetapi dalam perjalanan kita dengan Tuhan, ada sampai kepada sebuah titik. Ketika merefleksikan diri, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini berbicara apa kepada kita, apa the truth-nya, apa kebenarannya, saya setuju dengan itu. Karena kebenaran Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Apa yang kata Tuhan salah ya salah. Apa yang Tuhan bilang benar ya benar. Jangan kita tukar. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa hakim-hakim ini, penulisnya ini mengajak kita memikirkan kembali. Sebetulnya kita perlu punya satu ruang refleksi ya diri. Apakah yang selama ini itu saya lakukan itu hanya menurut cara pandang saya sendiri? Apakah saya sudah uji itu di bawah terang kebenaran firman Tuhan? Karena itu kenapa penting sekali kita itu punya komunitas ya. Kita punya Bible study seperti ini, buat saya itu sesuatu hal yang sangat baik. Karena apa? Ini bukan sekedar kita tukar-menukar knowledge ya, pengetahuan kognitif kita. Tetapi mari kita sama-sama menjadi ruang refleksi kita bersama. Apakah yang saya pikirkan ini sudah menjadi sesuatu yang oke enggak sih menurut firman Tuhan gitu ya. Nah. Jadi kita kembali di sini diingatkan tentang apa itu definisi dosa. Ya, definisi dosa.
Jadi dosa itu sebetulnya bukan hanya sekedar pelanggaran hati nurani, ya. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar, oh ini pelanggaran standar pribadi kita, personal kita. Ini bukan hanya sekedar pelanggaran standar masyarakat. Yang namanya hati nurani itu bisa berubah enggak? Bisa ya, bisa berubah. Standar pribadi kita bisa berubah enggak? Bisa berubah. Terus standar masyarakat bisa berubah enggak? Berubah. Kita pernah punya masa di mana kita punya istilahnya ya, sederhana aja, dress code. Pernah ada sebuah masa di mana wanita itu mana boleh pakai celana panjang seperti ini, betul enggak? Tapi standarnya udah berubah kan secara culture dan budaya, berubah enggak? Berubah. Ya. Jadi untuk hal yang seperti ini pun berubah. Ya. Saya alumni Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya. Saya mengalami masa di mana tidak boleh namanya mahasiswa pakai celana panjang. Jadi semua pakai rok. Ya, dan rok itu harus di bawah lutut. Jadi saya akan dipelototi oleh ibu asrama. Kalau sampai roknya itu di atas lutut, itu langsung dari atas ke bawah. Itu kayak scam. Itu scamnya alamiah sekali ya. Ibu asrama yang melotot dari atas sampai bawah. Dia begitu pendek, naik ke atas, ganti. Gitu ya. Tapi memang itu dididik ya, dididik supaya punya satu standar gitu ya. Tapi berubah nggak sekarang? Berubah sudah ya. Jadi kita melihat bahwa standar itu yang ada pada masyarakat di dunia ini bisa berubah, benar ya? Ya. Jadi dosa itu kan merupakan pelanggaran ya kehendak Tuhan bagi kita. Jadi miss gitu kan? Ya, miss. Karena itu kita perlu menyadari dan mengakui, sadar ya, ada awareness, mengakui ya, acknowledge bahwa mata kita ini tidak cukup untuk mendefinisikan dosa. Persepsi kita tidak cukup untuk mendefinisikan dosa. Kenapa? Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi karena kita sudah jatuh dalam dosa, naturnya udah jatuh dalam dosa, jadi kita memiliki ketidakcukupan untuk mendefinisikan dosa. Oke. Jadi kita perlu kembali kepada Alkitab untuk mendefinisikan apa yang benar ya tentang dosa itu. Balik lagi kepada Alkitab ya. Nah, jadi apa yang Tuhan lihat sebagai dosa ada dosa. Terlepas dari apa yang kita rasa, apa yang dikatakan para ahli lah ya, dari mana-mana, apa yang disetujui oleh budaya. Kita balik kepada Alkitab. Oke. Nah, kedua, frasa tentang menurut pandangan sendiri. Itu menunjukkan apa? Ada tipu daya dosa. Jadi kita berhadapan nih hari-hari ini namanya rasionalisasi. Oke, siapa sih yang gak pernah rasionalisasi? Simpel ya, alah gak apa-apalah ini gitu kan. Itu sebenarnya satu ungkapan sederhana rasionalisasi kita kan. Karena ada sesuatu yang kita perlu apa? Rasa saya butuh backup. Saya tidak ingin disalahkan atas hal ini. Kita merasionalisasikan, oke? Jadi ada rasionalisasi psikologis dan budaya, kita mencari dukungan atas mungkin dosa yang kita lakukan. Ya, nggak apa-apa kok, ini semua juga lumrah gitu kan. Nah, mungkin kalau yang dulu-dulu itu, kalau misalnya dulu zaman sekolah itu, kalau namanya nyontek itu kan sesuatu yang disepakati secara umum asal nggak ketahuan, betul nggak? Oke. Ya, jadi kita bilangnya gini. Kalau dulu zaman dulu sekolah itu ada ini masa lalu ya, nostalgia. Kalau dulu sekolah itu kalau namanya nyontek kita bilangnya bukan nyontek, kita bilangnya kerja sama tim. Nggak ngalamin gitu. Bukan nyontek, cuma kerja sama tim katanya. Ya.
Kemudian terus ada lagi ya teman-teman saya ya lagi bernostalgia. Saya punya teman-teman kelompok SD ya. Jadi kita kadang-kadang kan suka ini nostalgia masa lalu nih. Iya sebetulnya kita nyontek itu jadi lebih kreatif sekarang. Rasionalisasi banget ya. Iya. Oke, jadi ada penyangkalan kebenaran secara berkelompok dan kita mencari orang banyak ya untuk memberikan pembenaran kepada tindakan kita yang salah, yang berdosa dan kita cari pembenaran itu. Terjadi enggak? Terjadi ya. Menekan pengetahuan bahwa mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Jadi dalam Roma pasal 1 ayat 18 pun itu udah menjelaskan bahwa namanya tipu daya dosa itu adalah bagaimana orang itu bisa menekan ya, menekan pengetahuan mereka. Kita punya Tuhan loh. Kita tuh ada hubungan loh dengan Tuhan. Dia itu pencipta tapi itu ditekan ya. Menolak kehendaknya dalam hidup kita. Dan di dalam tataran kesadaran pun tidak ada perasaan bersalah dan berargumentasi untuk gaya hidup yang berdosa. Itu yang terjadi pada diri kita bukan? Nah kenapa bisa sampai begitu? Karena kembali kalau kita mau jujur, si aku yang bertahta di sini. Ya, jadi ketika si aku itu yang jauh lebih bertahta, kita akan selalu mencari pembenaran untuk apa yang kita lakukan. Oke. Nah, jadi apa yang kita perlu lakukan di sini? Jadi dua hal sebetulnya yang perlu kita bangun sebagai anak Tuhan. Dua hal. Pertama, bangun formasi rohani, ya, dan yang kedua punya komunitas. Ya. Formasi rohani itu sesuatu yang konsisten kita lakukan. Jadi sebetulnya gini. Jadi yang kita lakukan ini nih saat teduh, solitude gitu ya, baca Alkitab, gema, ya kan, TAG, kemudian kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita Bible study, itu sebetulnya disebut formasi rohani. Karena kita itu, kita bayangin ya, tubuh kita saja ini ya, untuk kita bisa tegak berdiri kita butuh tulang enggak? Butuh, kalau enggak kan kayak amuba. Kebayang ya kayak amuba. Kita butuh tulang, kita butuh kerangka. Nah, formasi rohani ini menolong kita itu punya bisa berdiri kokoh. Ya. Kita bilang kalau namanya bangun hubungan dengan Tuhan kan gimana ngeflow aja, nggak bisa loh. Ya. Itu perlu dibangun dengan konsistensi. Konsistensi bikin formasi rohani kita. Dan itu butuh waktu nggak untuk dibangun? Butuh waktu. Untuk menjadi apa? Membuat diri kita itu punya kekuatan rohani. Ya, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di sini ada sesuatu yang buat saya itu sudah baik. Ya, jadi itu tinggal dipertahankan. Ya. Kemudian komunitas. Nah, kita perlu komunitas seperti ini. Jadi saya berharap bahwa perjalanan Bible study ini bukan sekedar ya kita satu arah begini ya, tapi kita bisa diskusi dan kita bincang-bincang sehingga kita bisa memberikan akuntabilitas. Tahu nggak sih akuntabilitas? Memberikan sebuah pertanggungan jawab rohani. Ya. Kadang-kadang saya menyadari ya perjalanan kita dalam mengikut Tuhan, kita nggak punya ruang cukup untuk kita berdiskusi untuk sejauh mana kita tuh udah jalan dengan Tuhan, ya. Seberapa dalam kita itu mengenal, seberapa dalam kita itu sungguh-sungguh taat kepada Dia, dan bagaimana struggle kita apa sih, cobaan kita apa sih. Nah, kalau ada ruang diskusi itu, kita bisa belajar memberikan ruang akuntabilitas ya kepada saudara seiman kita, dan saudara seiman kita juga sama kepada kita. Yang penting adalah kita jangan bikin bocor, ya, jangan bikin gosip di luar. Ya, kita sama-sama trust gitu kan. Nah, kita bisa bincang sampai di mana kita telah mengikut Tuhan, kegagalan saya ada di mana. Nah, seringkali perjalanan kita sebagai orang percaya itu kita nggak punya kawan seperjalanan yang sampai sedalam ini, betul nggak? Ya. Kita cuman tahu ya ngobrol hari-hari lah gitu kan.
It's okay, nggak apa-apa. Tetapi adakah kita pernah memikirkan, aduh sedalam apa saya berjalan dengan Tuhan, saya pernah share nggak tentang pergumulan iman saya dengan sesama saudara seiman kita. Nah kalau udah sampai segitu ya, bisa dalam, saya rasa ruang akuntabilitas kita akan tercipta ya. Oke. Nah, Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 3. Apakah yang pakai jaket legacy bisa membantu saya? Siapa namanya? Adrian boleh bantu saya baca. Pada waktu itu ada seorang dari Zola dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mantul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang kau mandul tidak beranak, nanti kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oke, terima kasih ya. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan mulai bertindak menyelamatkan umatnya lagi. Ya, kalau kita mengikuti Bible study dari yang sebelumnya, kita tahu ada siklus yang sama. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan, bikin dosa, ya dihukum Tuhan, mereka menjerit minta pertolongan Tuhan, Tuhan kirim hakim-hakim menolong, kemudian cat mengusir musuh gitu kan. Seperti itu ya siklus berulang, dan kali ini Simson yang dipersiapkan. Dan menarik, Simson itu adalah satu-satunya hakim yang dipilih bukan sebelum lahir, dikandung. Jadi udah dipilih duluan ya. Oke, Hakim-Hakim 13 ayat 4 sampai 5. Boleh minta tolong yang pakai kaos merah, Pak. Oleh sebab itu, pelihara dirimu jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya akan kena kusta ukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasi Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang miskin. Oke. Jadi di sini kita melihat ada 3 tidak yang perlu dipatuhi oleh Nasir ya. Berdasarkan bilangan 6 pasal 1 ayat 1 sampai 21. Jadi ada 3 apa? Tidak apa? Tidak cukur rambut. Kedua, tidak minum segala produk anggur. Maksudnya ya beralkohol ataupun non beralkohol ya. Ya sebetulnya ya. 3, tidak boleh kontak dengan jasad ya. Jasad ini bisa jasad hewan ya atau binatang buas ataupun jasad manusia, itu tidak boleh ya. Nah, kenapa? Nah, karena tujuannya adalah mereka itu gini. Mereka tuh satu hari kan memang dipersiapkan untuk apa nanti begitu ada masa yang genting dan sangat krusial sekali, mereka itu akan meminta tolong kepada Tuhan dengan satu intensitas yang besar dan mereka harus fokus dengan sungguh-sungguh. Bayangkan, dan kita tahu nanti cerita Simson berikutnya ya, ketika dia melakukan ada banyak hal dengan apa? Dengan dia sering pesta, betul. Kita nggak tahu berapa banyak yang dia minum dan dia melakukannya begitu impulsif, betul. Tapi itu bukan rancangan awal seorang nazir, betul nggak ya? Karena apa? Seorang nazir itu kan berarti kan dia pikirannya kan harus clear, cukup clear, jernih, sehingga dia bisa menolong bangsa Israel dan berdoa kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita petik hikmahnya dari peristiwa kelahiran Simson ini ya? Kita belajar bahwa apa? Kita memiliki Allah yang sanggup melakukan apa yang dianggap mustahil. Betul nggak? Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara mustahil. Oke. Jadi apa yang nampak mustahil? Banyak tokoh dalam Alkitab mengalami hal yang tampaknya mustahil. Ya. Ishak itu lahir dalam perkara yang mustahil, udah 25 tahun lebih, udah dijanjinya dari kapan, dijawabnya kapan, betul nggak? Ya. Kemudian Samuel, ya. Tampaknya Hana itu sepertinya udah mandul dan rasanya tidak mungkin. Tapi lahir juga kan, dan akhirnya Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi 2 raja. Kemudian apa? Ada Yohanes Pembaptis, ya kan, yang menjadi pembuka jalan buat Tuhan. Lalu ada Yesus Kristus
dari anak darah Maria yang mustahil anak darah gitu ya. Tapi tidak ada mustahil buat Tuhan. Nah, menurut kacamata manusia, beberapa kelahiran tersebut mustahil. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa mewujudkan rencana keselamatan. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa rencana keselamatan itu mustahil dilakukan oleh manusia. Benar ya? Ya, rencana keselamatan itu hanya bisa diwujudkan oleh kedaulatan dan kuasa Tuhan. Roma 4 ayat 17 ya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dan kita melihat ada perbedaan kelahiran Simson dan Tuhan Yesus. Ada ya perbedaannya ya. Jadi bedanya apa? Kalau di zamannya Simson ya atau zaman ya, Ishak ya, zamannya kemudian itu Samuel ya kan, yang lain-lain itu pada zaman itu seorang wanita yang tidak dapat melahirkan anak itu hidup di bawah bayang-bayang kehinaan. Dianggapnya wah mereka tidak mampu mengemban misi untuk menghadirkan juru selamat. Karena semua wanita pada masa itu sangat berharap mereka yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Melahirkan juru selamat. Jadi semua harus pengen punya anak. Jadi kalau gak punya anak tuh sedihnya luar biasa. Bukan hanya merasa terhina tapi juga sedih. Ya, jadi itu bayangkan perasaan mereka kan. Nah, jadi ketika seorang wanita yang dikatakan udah mandul, gak mampu punya anak, tiba-tiba bisa punya anak, itu buat mereka itu benar-benar itu God's mercy, ya, kemurahan Tuhan, ya, yang memberikan belas kasihan, itu yang mengangkat aib dan malu mereka, mendatangkan kehormatan dan sukacita. Nah, sedangkan kelahiran Tuhan Yesus, ya, membawa apa? Aib bagi ibu anak, benar nggak? Kenapa? Kan belum menikah, ya, belum menikah, jadi dianggapnya ini lahir dengan skandal begitu. Ya, jadi kalau yang lain-lain nih, ya lahirnya membawa kehormatan kemuliaan, tapi bagi yang Yesus kehilangan kehormatan kemuliaannya untuk pekerjaannya, beda ya, ya. Jadi bayangkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menanggung dengan skandal seperti ini. Ya. Kedua, keselamatan dibawa oleh Simson dan kawan-kawan yang lain ya itu sebenarnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Ya. Simson hakim terakhir. Dia membebaskan Israel dari orang Filistin. Tapi orang Filistinnya masih ada. Kemudian ada Daud yang kemudian menghalau bangsa Filistin ini, ya kan, memberikan ketenangan. Tapi Daud sendiri tidak bisa tidak bisa menang melawan dosa di dalam hatinya, ya. Oke, maka siapa yang akan hadir? Tuhan Yesus yang melakukan penyelamatan yang lengkap. Ya, makanya dia adalah juru selamat sejati, keselamatannya lengkap, totalitas. Ya, itu perbedaan ya, Simson dan Tuhan Yesus. Nah, kita akan diskusi di sini. Oke. Sebelum kita masuk diskusi, ada pertanyaan? Ya, cukup clear di sini ya. Oke, apa? Iya, karena pada waktu itu kan gini, Tuhan itu memberikan janji kepada Hawa. Ya, sorry saya balikin dulu ya. Nah, di sini ya.
Allah berjanji kepada Hawa bahwa seorang juru selamat akan lahir. Itu janjinya kepada Hawa dan itu menjadi satu janji yang dibawa oleh seluruh wanita Israel bahwa satu hari mereka akan melahirkan juru selamat yang dinanti-nantikan itu. Mereka nggak tahu siapa yang akan dipilih, tapi semua sudah ready aja gitu loh. Ya, siapapun dia. Tapi mereka punya satu cita-cita. Siapa tahu saya menjadi ibunya juru selamat. Nah itu. Ya, janji Tuhan yang berikan kepada Hawa. Maka itu seperti turun-temurun aja. Ada satu kerinduan. Ya. Iya, makanya kenapa kalau kita melihat mereka tidak dijelaskan secara harafiah bahwa ini ya, bahwa mereka malu karena enggak. Tetapi dari cara masyarakat kayak semacam sosial ininya ya, perilaku sosial yang ada, misalnya contoh Samuel, ya kan, waktu Hana belum punya anak, apa yang dilakukan oleh istri yang lain dari Elkana, ya kan, ya merasa apa? Diintimidasi gitu kan, dianggapnya kurang oke, kamu nggak bisa menjadi seorang ibu. Kemudian kita lihat lagi waktu Ishak, ya, kita lihat Abraham dan Sarah. Waktu Sarah nggak punya anak, dia merasa terintimidasi. Kenapa? Kenapa Hagar punya anak, dia tidak, begitu. Ya, jadi ada sesuatu yang sebagai wanita Israel pada waktu itu yang merasa bahwa menjadi bagian dari apa ya, mengusung janji keselamatan itu, merasa aduh saya nggak bisa berpartisipasi ya, gitu. Itu membuat satu perasaan ada kesedihan bagi ibu-ibu di Israel, ya, begitu. Iya. Iya. Budaya Yahudi itu ada budaya bagaimana sebuah ini tuh dibawa lisan ya, sesuatu yang disampaikan secara lisan turun temurun, ya. Jadi storytellingnya itu loh, mereka itu kuat sekali atau storytellingnya. Jadi itu yang dilakukan, makanya kenapa mereka itu ingat apa yang dahulu nenek moyang lakukan, itu yang diceritakan berulang-ulang. Jadi kita ingat misalnya di bilangan itu bilang, ajarkan itu berulang-ulang kepada anakmu, ya kan. Nah terus itu memang sesuatu yang budaya Yahudi yang biasa mereka lakukan. Ketika ada sesuatu yang penting, pasti itu menjadi satu kisah atau satu impian yang diceritakan turun-temurun. Begitu. Begitu. Ya. Oke. Ya. Masih penasaran ya. Iya. 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 Oke. Kita ini dulu ya. Kita mau diskusi. Nah, ini ada 3 pertanyaan.
Nah, tapi saya ingin bagi dalam kelompok ya.